Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini kita akan masuki ke kurikulum yang baru ya. Yaitu kita akan mulai masuk kepada konsep keselamatan. Oke, nah rekan-rekan, yang pertama-tama kita akan bahas dulu dari kitab Injil Yohanes atau Yohanan. Saya akan bacakan Injil Yohanes atau Yohanan dari kitab suci Indonesia Literal Translation 3. Saya akan mulai dari ayat yang ke-23. Dan ketika dia berada di Yerusalem pada waktu Paskah, pada saat perayaan banyak orang percaya kepada namanya, nama Yeshua ya, karena menyaksikan tanda-tanda ajaibnya yang telah dia lakukan. Namun Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal semua orang. Dan karena dia tidak mempunyai kepentingan bahwa seorang harus bersaksi tentang manusia, karena dia sendiri mengenal apa yang ada di dalam manusia. Oke, rekan-rekan. Dituliskan bahwa banyak orang yang percaya kepada Yeshua, tetapi Yeshua sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Tuhan Yesus mengenal setiap orang. Nah rekan-rekan, ada banyak dari antara kita yang merasa kita udah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus percaya pada kita ya? Banyak orang yang pelayanan apa segala macam teman-teman ya. Tetapi rupanya Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka ya. Betul mereka melayani Tuhan ya. Tetapi Tuhan gak pernah mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Ada banyak sebab rekan-rekan ya. Dan berikutnya kalau kita lihat di pasal berikutnya di Yohanan 3, kita akan melihat percakapan Tuhan Yesus kepada seorang yang bernama Nikodemus. Dan Nikodemus ini adalah orang yang bisa dibilang ya teman-teman, bisa dibilang dia ini adalah jemaat teladan. Kenapa? Dia paham Torah, dia rajin puasa, rajin doa puasa rekan-rekan ya. Dan dia juga rajin memberi ya. Dan dia seorang pemimpin orang Yahudi ya. Artinya apa? Dia pejabat mungkin ya. Dia seorang pejabat. Dan rekan-rekan, orang seperti ini tentunya adalah jemaat yang ideal ya. Jemaat yang mungkin dicari-cari oleh para gembala ya. Tetapi orang seperti Nikodemus ini pun tidak bisa mengimpress Tuhan Yesus. Rekan-rekan. Bahkan Tuhan Yesus berkata apa kepada Nikodemus? Dia berkata, yuk kita lihat ya. Injil Yohanes atau Yohanan pasal ketiga ayat yang kedua. Dia ini datang kepada Yeshua malam hari, jadi ngumpet ya, dan berkata kepadanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau telah datang dari Elohim sebagai guru, karena tidak ada seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan ini, kecuali Elohim ada bersamanya. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Pada ayat ke-6, Tuhan Yesus melanjutkan, apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran karena aku berkata kepadamu, seharusnya engkau dilahirkan dari atas ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi intinya gini teman-teman, ada banyak kali orang-orang ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus nggak percaya pada dirinya ya, pada diri orang itu, atau nggak mempercayakan dirinya kepada orang itu. Kenapa? Salah satunya rekan-rekan adalah karena dia percaya atas dasar yang salah ya. Dasarnya apa? Lahirnya bukan dari roh, tapi dari daging. Contohnya apa? Ada orang-orang yang pindah agama supaya apa? Supaya karirnya lebih lancar ya. Bahkan saya tahu ada orang-orang yang tipenya itu adalah kutu loncat ya. Dia loncat dari satu gereja ke gereja lain, nyari apa? Nyari orang kaya buat diprospekin, buat diajakin bisnisnya dia ya, buat ditawarin produk-produknya dia. Setelah itu kalau enggak ya dia pergi ya. Kalau dia tahu gereja itu wah nggak menguntungkan nih, lalu dia pergi ya. Ada banyak orang ke gereja nyari apa? Fasilitas ya. Jadi kalau yang dicari fasilitas, maka itu termasuk orang yang lahir di dalam kerajaan surga tapi dari daging. Maka orang-orang itu biarpun percaya, tapi Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu. Ya rekan-rekan. Jadi teman-teman, saya sudah sering juga mendengar ya. Karena ada banyak orang yang keluar masuk ya ke gereja yang Tuhan percayakan kepada saya. Orang-orang yang bilang gereja yang bagus itu yang apa? Yang nyumbangin jemaatnya.
ya, yang bantu duit ke jemaatnya, ya. Tentunya teman-teman, itu cuma salah satu. Tapi intinya apa? Intinya adalah ada orang-orang yang bergabung di gereja untuk mendapatkan sesuatu yang bukan untuk memberi kepada Tuhan, tapi untuk mendapatkan dari jemaat atau dari gereja. Nah, rekan-rekan, itu adalah orang-orang yang lahirnya salah, bukan dari roh, tapi dari daging, teman-teman. Karena ada suatu kebutuhan daging yang dia tahu, dia ingin bisa penuhi dengan cara berjemaat atau dengan cara menjadi orang percaya, ya. Oleh karena itu, rekan-rekan, di sini dikatakan bahwa ada orang-orang yang lahir dari daging, teman-teman. Makanya tadi di pasal kedua dikatakan, ya, juga di sini dikatakan, di pasal ketiga dikatakan, Tuhan Yesus berkata pada Nikodemus, sebenarnya kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa melihat kerajaan surga. Jadi rekan-rekan, pada hari ini banyak orang, saya tahu orang-orang yang punya attitude yang berbeda, ya, sikap hatinya berbeda. Yaitu apa? Tuhan yang butuh gua, karena gua kaya, karena gua pinter, Tuhan yang butuh gua, ya, karena gua bisa nyumbang buat kerajaan surga. Gua menguntungkan loh kalau kerajaan surga punya jemaat kayak gua. Ada orang yang berpikir seperti itu. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi hari ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan pada kita semuanya, ingat ya, bukan gua yang butuh lo, kata Tuhan, ya, tapi lu yang butuh gua. Betul, Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memanggil kita. Kalau bukan karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Tetapi rekan-rekan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan, ya, bukan kasih karunia kita kepada Tuhan. Tuhan, gua kasih nama lu Tuhan, ya udahlah, kalau gua jadi jemaat kan lu untung. Enggak, teman-teman, lupakan sikap hati seperti itu, ya. Itu kesombongan yang dahsyat luar biasa. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mengatakan apa? Kalau Anda nggak lahir baru, nggak dilahirkan kembali, Anda nggak akan melihat kerajaan surga, ya. Udah percaya tapi Pak, kan otomatis dong Pak jadi warga kerajaan surga. Tidak. Karena firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau orang tidak dilahirkan kembali, nggak lahir baru, maka dia tidak bisa melihat kerajaan surga, ya. Lahir baru atau dilahirkan kembali artinya adalah apa? Anda mulai dari nol. Apa yang Anda udah tahu, ya, semua pengetahuan Anda, ya. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa dia adalah seorang ahli Taurat, bukan sembarangan. Dia muridnya Gamaliel, guru Taurat yang sangat terkenal, ya. Tapi dia anggap semua pengetahuan dia itu adalah sampah setelah dia mengenal Yeshua HaMashiach. Hari ini pun sama. Anda harus mau lahir baru. Lahir kembali artinya apa? Semua pengetahuan Anda harus buang. Dari nol lagi. Semua kekayaan Anda, jangan buat Anda sombong, ya. Banyak orang berkata, Pak, saya mau ngetes orang itu dulu, Pak. Dia betul atau enggak, Pak? Ya, kayaknya sih yang ngetes manusianya, ya. Padahal sebenarnya itu Tuhan yang menguji hati dia. Karena apa? Semua orang harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Kekayaanmu, ilmumu, pengetahuanmu, semua itu sampah buat Tuhan, ya. Anda kalau menganggap itu semua modal, semua itu kalau Anda anggap sebuah kekayaan Anda, modal Anda untuk melayani Tuhan atau membuat Anda layak bagi Tuhan, maka itu adalah kesombongan. Itu semua sampah buat Tuhan. Anda harus mulai dari nol lagi. Mulai dari nol. Artinya apa? Kekayaanmu, betul engkau kaya. Berguna nggak buat kerajaan surga? Pasti ada gunanya. Tapi kalau itu menjadikan Anda merasa layak di hadapan Tuhan, buang jauh-jauh, ya. Jangan sampai Anda nggak melihat kerajaan surga oleh karena Anda nggak mau lahir kembali. Jadi artinya apa? Mulai dari nol lagi. Semua kepandaian Anda, modal Anda, harta Anda, apapun juga yang Anda punya, jangan kau anggap itu adalah suatu yang layak di mata Tuhan sehingga Anda layak mendapatkan kasih karunia. Salah. Anda itu diselamatkan, dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia. Karena Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMashiach kasihan dan sayang sama Anda. Jadi jangan Anda anggap itu Anda jadikan modal. Karena ini loh aku diselamatkan Tuhan, karena aku layak, karena aku kaya, karena aku ganteng, karena aku pinter. No, sama sekali bukan. Jadi kita semua yang ingin menerima kerajaan surga, ingat bahwa kita ada harga yang harus kita bayar. Bukan kita membeli keselamatan, no. Tapi kita harus membayar dengan apa? Kerendahan hati, ya. Mulai dari nol lagi. Semua yang Anda punya, anggap itu semua sampah, ya. Karena itu semua nggak membeli kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu gratis buat Anda. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi Anda, ya. Jadi bukan karena kau punya modal, karena kau ganteng, cantik, karena kau kaya, karena kau pintar, no, ya.
itu semuanya sampah buat Tuhan. Hari ini lahir baru. Karena kalau Anda tidak mau lahir kembali, Anda nggak mau lahir baru, maka Anda nggak bisa melihat kerajaan surga. Ya, jadi hari ini sama seperti pesan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, kita buat semua modal kita itu betul, itu berarti betul itu pemberian Tuhan buat kita. Tapi bukan berarti itu yang membuat kita layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi kita menerima kasih karunia Tuhan oleh karena kasih karunia semata, ya. Hanya karena kasih karunia semata. Jadi hari ini kalau Anda sudah menerima Tuhan, jangan Anda anggap itu karena Anda yang hebat, ya, bukan. Tapi karena Tuhan yang mengasihi Anda. Hari ini lepaskan semua kesombongan kita. Lepaskan. Karena sebenarnya Anda boleh berpikir, saya mau menguji gereja ini, saya mau mencobai pendetanya, ya, gembalanya. Anda boleh berpikir, Anda lagi ngetes, ya, ini layak gak nih pendetanya ini, layak gak gembalanya nih. Tapi sebenarnya Anda sedang diuji, ya. Kerendahan hati Anda sedang diuji. Hari ini kita berikan pada Tuhan apa yang layak buat Tuhan, yaitu apa? Segala apapun yang kita miliki, ya. Segala apapun juga. Tubuh, jiwa, roh kita, hati kita, akal budi kita, apapun keberadaan kita, itu milik Tuhan. Jadi serahkan pada Tuhan, ya. Lemparkanlah mahkotamu ke hadapan Tuhan, ya, karena kita nggak layak. Dia yang layak terima segala hormat, puji, segala kemuliaan, bukan kita. Jadi hari ini kalau Anda sudah menerima Tuhan Yesus HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ingat, bukan karena Anda memilih Dia, tapi karena kasih karunia Bapa Yahweh dalam nama Yesus HaMasyiah. Bukan karena kerjamu, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu nggak ada alasan buat kita menyombongkan diri, nggak ada sama sekali. Karena bukan karena kegantenganmu, kecantikanmu, kekayaanmu, kepandaianmu, bukan. Tapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan, ya. Semata-mata only by grace. Hanya karena kasih karunia. Bukan karena Anda taat menjalankan Torah Anda diselamatkan. No. Bukan karena Anda nggak makan babi. Bukan karena Anda berbuat baik. Bukan. Bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka Anda diselamatkan, ya. Karena Dia udah milih Anda, berterima kasihlah, tahu diri, ya. Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Tuhan, ya. Karena Dia telah memberikan kasih karunia kepada kita. Banyak orang bilang, wah, kita ini belum dapat hidayah. Salah. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Udah dapat kasih karunia Tuhan, sudah dapat hidayah, ya. Bukan karena kerja kita, bukan karena kemampuan kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi kita hargai kasih karunia Tuhan itu dengan cara apa? Berikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu apa? Segenap keberadaan kita. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yaitu apa? Orang-orang yang sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lahir kembali dari nol lagi. Karena semuanya itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaannya. Dalam nama Yesus HaMasyiah, kita telah percaya dan menerima kasih karunia Tuhan, kita katakan haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.